informasi, hari ini kami baru mendengar replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sebelum kami mengomentari replik ini, kami katakan bahwa jaksa pembuat replik ini yang bernama Jaksa Asep Sunarsa SHMH tidak pernah hadir selama proses persidangan dari sidang pertama sampai hari ini kurang lebih sidang ke-24. Beliau tidak pernah hadir. Sementara jaksa yang membacakan justru menyatakan bahwa dia tidak dilibatkan dalam proses pembuatan replik ini. Karena tidak pernah hadir, makanya isi replik ini tidak menghadirkan bukti atau kesaksian dari saksi-saksi yang hadir di persidangan. Kurang lebih ada 18 saksi yang hadir dalam persidangan selama ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa jaksa menyatakan bahwa pembelaan terhadap Supardi Kendi Budiarjo itu kurang tepat. Padahal justru setelah kami menyimak apa yang jaksa bacakan dalam repliknya, itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Sekali lagi saya katakan tidak masuk akal. Kenapa? Satu, bahwa dikatakan bahwa fakta-fakta persidangan menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Supardi Kendi Budiarjo itu sudah lama tidak diurus. Itu satu kurang lebih pernyataannya. Padahal Supardi Kendi Budiarjo begitu melakukan pengikatan jual beli dengan pemilik tanah, itu sudah langsung menempati tanah itu, bahkan membuat pagar, menimbun, membuat pagar gitu loh. Dan pada tahun 2010 itu fakta kriminal, Supardi Kendi Budiarjo diusir, dipukul. Bahkan kontainernya ada 5 kontainer dan berisi alat-alat usahanya itu sampai sekarang hilang. Sudah dibawa ke polisi, sudah dilaporkan dari 2010 sampai sekarang 2023 sama sekali tidak pernah ada kelanjutannya. Terus yang kedua, di sini dikatakan bahwa jaksa tidak mau menanggapi alas hak dari HGB 1633. Jadi sebagai background informasi, tanah Supardi ini yang bernomor dikatakan sudah dimiliki lebih dulu oleh PT Agung Sedayu. Padahal sesungguhnya Agung Sedayu itu tidak pernah membeli tanah, tapi hanya berbentuk kerjasama operasional (KSO). Jadi di sini jaksa malah ngotot mengatakan bahwa tanah itu sudah dibeli oleh Agung Sedayu, dalam hal ini melalui PT Bangun Marga Jaya. Yang kami soroti adalah dikatakan bahwa HGB Agung Sedayu itu seluas 112.840 meter persegi. Padahal faktanya itu ada 4 minimal ukuran tanahnya. Ada Iswantoko yang menyatakan tanah itu berapa, ada BPN yang lain mengatakan tanah itu berapa. Jadi dasar dari pengajuan HGB itu sendiri tidak akurat. Dan yang lebih, bagi kami yang lebih mengherankan lagi adalah jaksa sama sekali tidak memasukkan kesaksian dari saksi-saksi yang sudah hadir di persidangan, baik dari saksi ahli maupun saksi yang benar-benar mengerti kondisi masalah ini, sama sekali tidak dilibatkan. Jangan lupa, kami teringat ada satu saksi dan dia juga profesinya sekarang adalah pengacara yang menyatakan bahwa tanda tangannya palsu. Padahal waktu kami cek, dia tidak membawa KTP ke pengadilan. Bayangkan, ada saksi bekas lurah yang menyatakan bahwa tanda tangan dia palsu. Ketika kami konfirmasi untuk KTP-nya, dia tidak bawa. Ini lelucon-lelucon yang sangat tidak lucu gitu. Dan jaksa dalam repliknya sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur tersebut. Jadi sebagai kesimpulan, kami mengatakan bahwa replik ini replik lucu-lucuan, sama sekali tidak menanggapi bukti-bukti persidangan, sama sekali tidak memakai logika. Karena kami sudah membuat bantahan dari dakwaan itu dengan serius, dengan menyatakan bukti-buktinya. Tapi dalam replik ini sama sekali jaksa yang terhormat tidak memasukkan unsur-unsur yang sesuai dengan logika kita. Jadi teman-teman, kami katakan bahwa sekali lagi
telah terjadi kriminalisasi mulai dari Pak SK Budiarjo dan Ibu Nurlela diambil dari rumahnya, kemudian langsung dimasukkan ke penjara, sempat 2 bulan dalam penjara, kemudian mengikuti sidang. Sidang ini udah berapa lama ya? Udah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. 6 bulan lebih ya? Iya, sidang lain udah selesai, kita masih sidang lagi, 2 minggu lagi kita akan menyampaikan duplik pembelaan kita. Kami berharap semoga hakim-hakim yang luar biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim-hakim senior bisa melihat betapa replik ini adalah replik lucu-lucuan dan tidak perlu mendapat perhatian, karena replik ini membuat kita menjadi heran, tidak memasukkan fakta-fakta persidangan, tidak memasukkan kesaksian-kesaksian, bahkan cenderung cenderung membuat seolah-olah Pak Supardi itu tetap bersalah, padahal semua saksi menyatakan tidak ada unsur yang jelas, unsur formil maupun material yang menyatakan Bapak Supardi benar-benar patut didakwa pasal 266 ayat 2 KUHP. Terima kasih.